warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak usah ngerekam Sehat ini ya, sudah, Bapak Ibu. Ibu. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan belajar kita hari ini bisa menyenangkan dan juga bisa menyerap ilmunya dengan baik. Monggo bisa dipimpin doa. Monggo Bapak Ibu, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum melakukan IHT pada kesempatan sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh, ilmu yang kita peroleh nantinya barokah buat kita semua. Mari kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Doa selesai Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Wahyudi sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Mohon izinkan saya untuk mempresentasikan materi hari ini. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, kegiatan belajar ini, kita akan merefleksikan kegiatan belajar kita seperti pertemuan sebelumnya, yakni capaian pembelajaran. Bapak Ibu, kelihatan materi saya, Ge? Belum. Belum? Belum, Sudah. Bapak Ibu. Sudah, Pak? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Ya. Sebelum ke materi modul ajar, kita merefleksikan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran, kita sudah belajar. Capaian pembelajaran adalah seperangkat capaian pembelajaran dapat diartikan bahwa di mana suatu fase anak didik kita bisa menguasai kegiatan pembelajaran itu. Jadi merupakan peleburan dari KI dan KG. Tidak terpisahkan antara keterampilan, pengetahuan, tapi sudah menjadi satu kesatuan dan sudah dilengkapi dengan prinsip belajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, masuk ke materi. Sebelumnya kesepakatan pembelajaran, jadi Bapak Ibu harus tepat waktu dalam masuk ke Google Meet. Pengumpulan tugas pukul 7 ya Bapak Ibu. Halo. Yes. Terus nanti peserta yang tidak hadir wajib melakukan konfirmasi ketidakhadiran. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta diklat mampu memahami konsep modul ajar, mengidentifikasi komponen modul ajar, kemudian mampu menerapkan prinsip penyusunan modul ajar, dan mampu menerapkan prosedur penyusunan modul ajar. Sebelum ke materi inti, Bapak Ibu, kita bisa mulai dari identifikasi diri sendiri. Apa yang Anda ketahui mengenai RPP dan bagaimana hambatan Bapak Ibu saat mengajar itu, bagaimana proses pembuatan RPP-nya. Saya share di bagian chat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik laman Jamboard di situ untuk menjawab pertanyaan mulai dari diri sendiri.
Ini jawaban dari Bapak Ibu mengenai RPP dan kegiatan yang muncul. Jawaban Bapak Ibu bisa terlihat di layar? Bisa, Bu? Bisa, Bu. Ini jawaban Bapak Ibu, boleh saya bacakan. Jadi menurut Bapak Ibu, RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kemudian hambatan yang dialami oleh Bapak Ibu saat penyusunan RPP adalah di situ boleh dibacakan Bu Romlah. Bu, hambatan besarkan sedikit Bu, tidak kelihatan tulisannya, besarkan sedikit. Hambatan dalam pembuatan RPP adalah banyaknya item yang dimasukkan di dalam RPP yang harus juga disesuaikan dengan kondisi sapras di sekolah. Bapak Ibu guru produktif juga membuat banyak RPP biasanya menjadi kendala atau hambatan dalam proses penyusunan materi ajar. Terima kasih Bu Rumlah. Jadi itu nggih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ada yang memiliki kendala kalau harus membuat RPP sebanyak 4 atau 7 RPP biasanya, karena Bapak Ibu guru produktif itu biasanya lebih membuat banyak RPP dalam waktu yang singkat seperti itu nggih Bapak Ibu. Oke. Sekarang masuk ke ruang eksplorasi. Saya akan menjelaskan tentang itu apa konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama tentang konsep modul ajar. Jadi modul ajar itu disusun atau dikembangkan merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di pembelajaran sebelumnya Bapak Ibu sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Masih ingat nggih napa mawon apa aja? Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila itu, jadi tidak semuanya dimasukkan di modul pembelajaran di setiap tujuan capaian pembelajaran, tidak, tetapi boleh dipilih salah satu kemudian dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi konsepnya modul ajar ini adalah pengembangan dari profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran yang kemudian diimplementasikan menjadi modul ajar. Kemudian komponen modul ajar, dalam komponen modul ajar itu harus ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Informasi umum itu berisi apa saja? Jadi berisi identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila. Komponen inti berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, sampai dengan refleksi peserta didik. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu, atau kita bersama-sama akan belajar satu persatu. Lampiran ini berisi tentang lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru, dan peserta didik. Glosarium sampai daftar pustaka. Di dalam identitas modul, ini bisa menyebutkan nama penyusun Bapak Ibu, jenjang sekolah, modulnya ini untuk kelas berapa, dan alokasi waktu. Kemudian kompetensi awal ini kita harus mengetahui
kompetensi siswa di awal supaya dalam merancang modul itu kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Ya. Kemampuan yang dimiliki oleh anak. Dalam kemudian di informasi umum juga harus ada profil pelajar Pancasila. Di dalam modul pembelajaran tidak perlu mencantumkan seluruhnya ya Bapak Ibu. Kadang masih ada pertanyaan dari kita masing-masing, apakah harus seluruhnya dimasukkan di modul? Nah, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila sesuai dengan kegiatan pembelajaran, disesuaikan saja. Misalnya di saat di lahan mereka bekerja sama untuk membuat suatu bedengan atau melakukan pengukuran lahan, nah itu mereka juga sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila yang bergotong royong seperti itu ya Bu. Untuk sarana dan prasarana, sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana, materi bahan yang lebih relevan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Ini harus Bapak Ibu cantumkan supaya apa? Nanti saat modul ajar ini digunakan saat pembelajaran, jadi sudah siap sarana dan prasarana yang dibutuhkan itu sudah siap. Target peserta didik, kita harus menentukan target kita itu peserta didik yang reguler, yang kesulitan dalam belajar, atau yang sudah pencapaian tinggi atau HOTS. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan dengan isinya kalau kita sudah mengetahui target peserta didik. Model pembelajaran, kita bisa memilih model pembelajaran daring, luring, atau blended learning, gabungan. Kemudian dimasuk ke komponen kedua, yaitu komponen inti. Tadi kan komponen pertama informasi umum. Nah, komponen kedua tentang komponen inti, tujuan pembelajaran. Jadi di situ masuk tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini berbentuk pengetahuan, informasi, prosedur, pemahaman, ya, yang kolaboratif, yang komunikatif. Jadi tujuannya pembelajaran ini harus komunikatif, kolaboratif, ya, dan bisa memunculkan penalaran keterampilan siswa. Pemahaman yang bermakna. Jadi setelah memahami modul ini, manfaat apa yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus memiliki pemahaman bermakna. Jadi anak-anak saat memahami modul ini tidak hanya, oh saya sudah paham materi ini, materi tentang pengapuran misalnya. Nah ini gunanya apa untuk kehidupan sehari-hari, bahwa materi pengapuran itu misalnya untuk mendekati pH 0 supaya nanti tanah itu bisa menyerap nutrisi dengan baik. Nah, itu kan untuk manfaat sehari-hari gitu. Dari apa yang mereka ketahui, mereka hubungkan dengan manfaat sehari-hari. Itu pemahaman yang bermakna. Kemudian ke pertanyaan tematik, kegiatan pembelajaran sampai ke asesmen. Di asesmen ini di modul ajar, ya, harus ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Sebenarnya di materi selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci, tapi ini untuk pengetahuan saja. Kalau asesmen sebelum pembelajaran itu namanya diagnostik. Jadi asesmen sebelum pembelajaran ini bisa berupa pengetahuan dan non pengetahuan. Biasanya untuk mengetahui siswa, karakteristik siswa dan keadaan di rumah, dan juga pengetahuan di awal. Asesmen selama pembelajaran disebut dengan asesmen formatif, dan asesmen di akhir pembelajaran disebut dengan asesmen sumatif. Di dalam asesmen harus bisa mencakup sikap, performa, ya, tes tertulis. Di pengayaan dan remedial, jadi kalau nanti yang lain
Pengayaan dan remedial ini kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya. Ini untuk peserta didik yang dengan capaian yang tinggi. Kalau remedial ini untuk peserta didik yang masih membutuhkan bimbingan atau materi dalam pembelajaran mengulang. Apakah di sekolah ibu juga, bapak ibu juga teratur dalam menerapkan pengayaan dan remedial ini, bapak ibu? Tidak, Bu. Boleh diceritakan bapak ibu mungkin kegiatan remedial seperti apa yang pas untuk anak-anak ATPH? Saya Bu Rika. Oke, Kalau di sekolahan saya, kalau remedi mereka tidak tuntas pada teori, maka kami memberi pengayaan kayak seperti tugas, Bu. Tugas misalnya mereka materi misalnya pembuatan bedengan misalnya, mereka tidak tuntas pada teori, nah mereka di situ membuat ada kayak lahan praktek, di situ mereka langsung praktek untuk pembuatan bedengan. Nah, seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Rumlah, ya itu bisa menjadi referensi juga untuk Bapak Ibu karena memang kegiatan pembelajaran di bidang pertanian ini lebih banyak yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah langsung ke praktek gitu deh Bapak Ibu. Komponen modul ajar, ya, komponen modul ajar yang harus ada ini lembar kerja peserta didik lampiran. Di lampiran yang harus ada ini lembar kerja peserta didik, jadi LKPD ini bisa berbentuk kelompok. Jadi di situ kita bisa lebih memacu peserta didik untuk menjawab, bisa dengan kita memberikan LKPD itu yang lebih menarik, biasanya berbentuk gambar-gambar. Jadi mereka diminta mengidentifikasi, misalnya gambar daun yang kekurangan pupuk, atau misalnya tanah yang ciri-ciri tanah yang misalnya tandus atau gimana. Jadi lebih untuk bekerja kelompok biasanya juga bisa ini untuk lembar kerja peserta didik. Bahan bacaan guru ini berisi rangkuman, ya, atau pertanyaan pemantik atau rangkuman. Jadi nanti siswa itu bisa sedikit belajar sebelum mereka ke buku teks yang lebih kompleks seperti itu. Jadi diringkaskan dulu agar mereka punya pandangan tentang materi yang akan diajarkan atau yang dijelaskan di dalam suatu modul itu. Glosarium ini berisi kata-kata atau istilah yang memerlukan penjelasan yang lebih mendalam. Jadi biasanya kalau kelas 10 ini sangat penting Bu glosarium karena mereka masih sangat asing dengan kosakata di bidang pertanian. Daftar pustaka. Prinsip pengembangan modul, ya. Jadi modul ini harus benar-benar disiapkan di mana minat peserta didik di setiap fase agar mereka lebih bersemangat lagi untuk membuka modul, ya. Terus kemudian karena punya minat, jadi mereka berminat untuk mempelajari. Lihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Pendekatan dalam penyusunan modul ini Bapak Ibu. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari perkembangan yang dilalui oleh peserta didik, merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya dia istilahnya mengenal modul itu hal yang membosankan, maka sebisa mungkin kita menyusun modul itu benar-benar sesuai dengan minat peserta didik pada fase tersebut. Prinsip pengembangan modul ajar.
ada 4 esensial, yaitu pelajaran pengalaman belajar lintas disiplin, menarik, bermakna, dan menantang. Maksudnya di sini adalah menghubungkan pengetahuan pengalaman sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks. Jadi saat kita menyusun sebuah modul itu, diharapkan setiap jenjang modul yang kita buat itu ada benang merahnya supaya nanti saat menjelaskan di situ tidak terlalu kompleks karena sudah pernah dibahas di modul sebelumnya. Relevan dan kontekstual, kemudian berkesinambungan. Prosedur penyusunan modul ajar. Jadi guru harus menganalisis dulu kondisi kebutuhan peserta didik serta satuan pendidikan. Kemudian diidentifikasi, tentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dimasukkan di setiap materi kegiatan belajar. Tentukan alur tujuan pembelajaran. Kemudian disusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Lalu pelaksanaan pembelajarannya seperti apa, sintak-sintaknya seperti apa, kemudian evaluasi dan tindak lanjut. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari penjelasan mengenai modul ajar, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh ice breaking dulu Bapak Ibu. Ice breaking dulu Bapak Ibu. Siapa kira-kira yang akan memimpin ice breaking? Boleh saya, Bu? Boleh saya, Bu? Siapa nggih? Bu Hani. Bu Bu Hani. Bu Hani. Ya. Monggo Bu Hani. Terima kasih. Terdengar tidak? Siap, terdengar. Ya, Sip. kedengaran. Nah, terima kasih. Kayaknya Bapak Ibu kurang semangat nih. Udah jam-jam kritis ya Bapak Ibu. Jadi saya akan coba stretching biar ada lagi semangat untuk melanjutkan materi dari Ibu Rita. Nah, untuk aturan stretching untuk hari ini kita akan membagi menjadi 2 kelompok. Jadi ada kelompok jika dan ada kelompok maka. Kelompok jika di sini ada Ibu Rika, Ibu Rumla, Pak Arif, dan Bu Santi. Kemudian untuk kelompok maka itu ada Bu Ina, Pak Wahyu, dan saya sendiri. Nah, jadi di sini masing-masing Ibu dengan Bapak kelompok jika itu membuat kalimat yang berawalan jika. Jadi jika apa-apa-apa-apa. Nah, kelompok yang maka itu Bapak Ibu menuliskan maka yang diawali dari maka, kalimat diawali dari maka bla 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 bla. Nah, terserah mau berapa kalimat, berapa kata. Yang penting ada yang kelompok jika diawali jika, kelompok maka diawali dengan maka. Dapat dipahami Bapak Ibu? Oke, bisa kita mulai? Bisa. Menuliskan sudah, nanti kita baca. Dituliskan di ini nggih Bu, di kolom chat nggih. Ibu tulis saja di situ, nanti kan kita dibacakan aja, masing-masing membacakan. Apa Bu? Ditulis aja, nanti kita bacakan masing-masing. Oh iya iya. Ya, silakan. Sudah Bu Hani? Oke. Sekarang kalau sudah dari kelompok kita, dari Bu Rika, nanti setelah Bu Rika jawab jika, membaca jika, maka Bu Lina, Natalina membaca maka. Coba, silakan.
Jika saya memiliki kebun, akan saya tanami bunga. Bu Natali. Maka saya akan melanjutkan kegiatan saya di tempat lain. Oke, sekarang belum lagi Kak. Jika saya lapar, Pak Wahyudi, saya harus makan. Bu Rungga, jika saya lapar, maka Pak Wahyudi. Pak Wahyudi? Bu Natali lagi. Boleh, nggak nyambung. Biar nggak nyambung. Nggak nyambung. Pak Wahyudi jika ya, Bu? Pak Wahyudi maka? Atau lewat dulu ya? Pak Lewat. Arif, silakan jika apa Pak Arif? Jika saya pergi ke sekolah, Maka saya akan terbang ke Pulau Jawa secepatnya. Silakan Bu Nanti. Satu lagi atau udah? Terima kasih Bu Hani. Ya, sama-sama. Baik, saya lanjutkan di ruang kolaborasi nggih Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan. Jadi Bapak Ibu silakan berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibagi di ruang LMS. Kelihatan nggih Bapak Ibu pertanyaannya? Silakan Bu. Ini silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan membuat Google Slide. Kemudian nanti dipresentasikan. Monggo, ada waktu 10 menit untuk berdiskusi. pertanyaannya tadi apa, Bu? Pertanyaannya, sebutkan komponen yang ada di dalam modul ajar. Kemudian, sebutkan kriteria modul ajar. Jadi, Bapak Ibu silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, waktunya 10 menit. Nanti setelah berdiskusi membuat Google Slide, bisa diperwakilan untuk presentasi. Halo Bapak Ibu, sudah selesai berdiskusinya. Waktunya 10 menit sudah berakhir. Kelompok B bisa diwakili Bu Natalia. Bisa dimulai, Bu? Bisa. Oke. Komponen yang terdapat pada modul ajar yaitu yang pertama, informasi umum yang terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian komponen berikutnya yaitu komponen inti, terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Komponen yang berikutnya yaitu lampiran, terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Begitu, Bu.
Ya, terima kasih kelompok B atas presentasinya mengenai konsep dan karakter komponen dan karakter modul ajar. Baik Bapak Ibu, pembelajaran kita tentang modul ajar ya, sudah selesai. Bapak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan tentang apa itu modul ajar? Baik, modul ajar, Bapak Ibu, modul ajar itu seperangkat bisa dikatakan dokumen ya yang sistematis dan struktur, merupakan pengembangan dari capaian pembelajaran yang dibentuk menjadi alur tujuan pembelajaran ya, yang dikembangkan menjadi modul ajar yang termasuk di dalamnya sudah mencakup profil pelajar Pancasila, karakter pelajar Pancasila. Dengan modul ajar itu kita bisa menggunakan untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari karena sudah ringkas di dalamnya ada materi, ringkasan materi, ada asesmen, ya, komponen tadi sudah lengkap, jadi ada identitas, ada profil pelajar. Di komponennya itu sudah lengkap ya Bapak Ibu. Jadi ada informasi umum, komponen inti tujuan pembelajaran sampai refleksi untuk peserta didik dan juga lampiran yang sangat lengkap berisi lembar kerja peserta didik, glosarium dan bahan bacaan atau ringkasan materi untuk peserta didik. Ya, demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Tadi diawali dengan doa, silakan ditutup dengan doa Pak Wahyudi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, karena berakhirnya presentasi dari Ibu Rika tentang modul dan bahan ajar. Pimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan sore hari ini, kita berdoa dulu agar apa yang telah kita dapatkan itu akan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi. Ya, sampai ketemu besok Bu Ani, Bu Natali, Pak Arif, Bu Victoria. Ya Bu, sama-sama.